3 hari lebaran, aku hanya mencuci piring. Baru 3 jam di rumah orang tuaku, suamiku sudah menelepon dengan ketus, ibuku menunggumu memasak. Seketika, kumatikan telepon dan kuminta cerai. Hari ketiga lebaran, saat orang-orang masih mengenakan pakaian baru untuk bersilaturahmi, aku berdiri di dapur rumah mertuaku di kawasan Ciledug, kedua tanganku terendam dalam baskom berisi air dingin yang menusuk tulang. Di hadapanku, tumpukan piring kotor menggunung, nyaris ambruk. Sisa lemak dari opor dan rendang semalam mengapung menjadi lapisan keruh di permukaan air. Kulit udang, tulang ayam, sisa sayuran, dan tisu yang lengket oleh bumbu kacang, semuanya berbaur dalam aroma anyir yang membuatku mual. Kunyalahkan keran lebih kencang, air dingin mengguyur sela-sela jariku yang sudah pecah-pecah. Ujung-ujung jariku memutih dan keriput, terasa perih saat sabun cuci piring meresap ke dalam goresan-goresan kecil. Dapur mertuaku tidak pernah dipasangi pemanas air. Ibu mertuaku, Bu Mirna, sering berkata, perempuan muda itu harus terbiasa cuci piring pakai air dingin. Cuma kerjaan rumah sedikit saja sudah manja, nanti bagaimana mau jadi istri yang baik. Dulu aku hanya tersenyum mendengarnya. Mencoba meyakinkan diri bahwa mertua yang sudah berumur memang wajar jika sedikit kolot. Tapi hari ini, setelah 3 hari lebaran berlalu tanpa sekalipun aku bisa duduk makan dengan tenang, kalimat itu terasa seperti duri yang menusuk hati. Di ruang tamu, suara kartu remi yang dibanting, gelak tawa, dan ucapan selamat lebaran terdengar riuh. Ibu mertuaku tertawa paling keras, suaranya nyaring dan sehat. Wah, menang lagi. Tahun ini benar-benar hoki. Adik iparku, Santi, berseru, ibu sudah menang berapa? Pasti sudah lebih dari 2 juta, kan? Hampir 3 juta. Awal tahun begini benar-benar keberuntungan. Aku mendengar Bu Mirna meletakkan kartunya lalu memanggil dengan suara keras, Bagas, mana Bagas? Tolong buatkan ibu teh panas, tenggorokan kering sekali. Bagas adalah suamiku. Belum sempat aku mengeringkan tangan untuk keluar, aku sudah mendengar suaranya yang manis. Iya, Bu, biar Bagas yang buatkan. Ibu lanjut main saja, hari ini kan lagi hoki. Bu Mirna tertawa puas. Nah, anak laki-laki memang paling sayang sama ibunya. Aku menunduk kembali ke baskom cucian, sudut bibirku tertarik ke atas, tapi mataku terasa panas. Anak laki-laki paling sayang ibunya. Lalu bagaimana dengan istrinya? Istrinya sedang berdiri di dapur, punggungnya pegal, tangannya perih, perutnya keroncongan, tapi suaminya tidak pernah sekalipun masuk untuk bertanya kabarku. Sejak malam takbiran, aku yang memasak semua hidangan. Membereskan meja setelah tamu pulang, mengepel lantai, mencuci serbet, gelas, menyeduh teh, dan mengupas buah. Tapi di mata seluruh keluarga mertuaku, semua itu seolah sudah menjadi kewajibanku yang mutlak. Dian, panggilan keras dari ibu mertuaku membuatku terlonyak, nyaris menjatuhkan mangkuk porselen. Aku buru-buru menjawab, iya Bu, ada apa? Sudah selesai cuci piringnya? Kalau sudah, sekalian bersihkan kompor. Minyaknya muncrat kemana-mana, jorok sekali. Sampah di halaman juga sudah penuh itu, nanti buang ke depan gang. Tamu datang lihat rumah berantakan kan malu-maluin. Aku menelan ludah. Iya Bu, Dian kerjakan sekarang. Aku tidak tahu sejak kapan aku begitu terbiasa dengan kata iya dan sekarang hingga terasa menakutkan. Iya saat disuruh, iya saat dimarahi, iya saat hatiku sudah sesak hingga sulit bernapas. Aku menggosok piring yang berlemak dengan spons kasar, menggosoknya begitu keras hingga kuku-kuku beradu dengan keramik, menimbulkan suara berdecit. Aku bertanya pada diri sendiri, jika aku terus menggosok sekeras ini, apakah rasa terhina yang menempel di hatiku juga bisa ikut bersih? Baru lewat jam 7 malam aku selesai mencuci piring terakhir. Punggungku kaku, pergelangan tanganku pegal hingga gemetar. Kulepaskan sarung tangan karet yang sudah robek di bagian ibu jarinya, menatap kulitku yang pucat seolah tak berdarah. Di ruang tamu, Bagas bersandar di sofa, kakinya diangkat ke atas meja, matanya terpaku pada ponsel. Santi berbaring di sebelahnya, mengunyah kuaci sambil menjelajahi media sosial. Ayah mertuaku menonton acara komedi lebaran, sesekali tertawa kecil.
Ibu mertuaku masih asyik bermain kartu dengan tetangga. Aku berdiri di ambang pintu dapur cukup lama, akhirnya mengumpulkan segenap keberanianku. Mas Bagas. Besok aku mau pulang sebentar ke rumah orang tuaku. Bagas tidak mengangkat kepala. Besok? Besok kan masih banyak tamu. Aku mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Sejak malam takbiran aku belum pulang. Orang tuaku di Pondok Gede juga tidak jauh. Aku hanya pergi beberapa jam lalu kembali. Permainan kartu di ruang tamu terhenti. Ibu mertuaku mengangkat kepala menatapku, sorot matanya yang tadinya ceria langsung menjadi dingin. Pulang ke rumah orang tuamu? Tanyanya dengan nada yang seolah aku baru saja mengatakan hal yang tidak masuk akal. Aku mengangguk. Iya Bu. Dian mau menengok ayah dan ibu. Sudah beberapa hari lebaran Dian belum ke sana. Bu Mirna meletakkan kartunya dengan keras. Kamu itu sudah menikah. Lebaran ya harus di rumah suami. Di sini masih banyak pekerjaan. Kalau kamu pergi, siapa yang memasak? Siapa yang beres-beres? Orang tuamu tidak kekurangan orang yang merawat? Kenapa kamu harus terburu-buru begitu? Aku mengepalkan kedua tanganku, luka-luka kecil di jariku terasa nyeri. Bu, saya hanya pergi sebentar. Lebaran, saya juga ingin duduk makan bersama orang tua saya. Santi tertawa sinis, matanya tak lepas dari ponsel. Kalau Mbak pulang, siapa yang masak? Aku tidak bisa masak. Loh, besok aku sudah janji mau pergi ngopi sama teman-teman. Bu Mirna langsung menimpali. Dengar itu? Besok adikmu juga ada acara. Lagi pula, lusa pakdemu sekeluarga mau datang. Hampir 10 orang. Masa ibu yang sudah tua ini harus turun ke dapur? Aku menoleh pada Bagas. Aku berharap, sedikit saja, dia akan membelaku. Cukup dengan satu kalimat, biarkan Dian pulang, Bu. Nanti urusan rumah biar Bagas bantu. Cukup satu kalimat itu saja. Mungkin hatiku tidak akan sedingin ini. Tapi Bagas hanya mengerutkan dahi, meletakkan ponselnya, suaranya terdengar kesal. Kamu ini pintar sekali pilih waktu. Rumah lagi ramai, ibu lagi senang. Jangan merusak suasana lebaran, bisa? Aku tertegun. Aku merusak suasana lebaran? 3 hari ini aku terkurung di dapur, tidak pernah mengeluh. Aku hanya meminta izin untuk menengok orang tuaku, dan itu dianggap merusak suasana? Wajah Bagas menjadi gelap. Dian, kamu bicara begitu maksudnya apa? Seolah-olah keluarga Mas menyiksamu saja. Lebaran di mana-mana juga sibuk. Perempuan di rumah ya mengurus dapur. Itu kan wajar. Bu Mirna mendengus dingin. Betul. Zaman ibu jadi menantu dulu jauh lebih berat. Jam 4 pagi sudah harus bangun, masak air, menyalakan tungku, menimba air, mencuci baju untuk seluruh keluarga mertua. Tidak pernah berani mengeluh. Anak perempuan sekarang, baru kerja sedikit saja sudah merasa paling menderita. Aku bisa merasakan jantungku berdebar kencang. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak takut lelah, aku hanya takut kerja kerasku dianggap sebagai kewajiban mutlak. Aku ingin mengatakan bahwa aku juga punya orang tua, punya rumah untuk kembali, punya rasa rindu, dan hatiku sakit saat membayangkan orang tuaku yang sudah tua menungguku di hari Lebaran. Tapi semua kata itu tersangkut di tenggorokan, semakin kutelan semakin sakit. Aku menatap Bagas, bertanya dengan sangat pelan, jadi, Mas benar-benar tidak mengizinkanku pulang? Dia menghela napas. Wajahnya seolah akulah sumber masalah. Bukan tidak mengizinkan, tapi tunggulah beberapa hari lagi. Besok selesaikan dulu urusan rumah, baru kita pikirkan. Jangan keras kepala. Beberapa hari lagi itu kapan? Tanyaku, suaraku mulai bergetar. Bagas terdiam sejenak, lalu berkata, nanti kalau sudah longgar, Mas antar. Aku tertawa, tapi air mataku jatuh sebelum aku sempat berbalik. Kalau sudah longgar? Sebuah kalimat yang terdengar ringan, tapi aku tahu persis, di keluarga ini tidak akan pernah ada waktu longgar untuk hari ini tamu datang, besok kerabat mampir, lusa ada arisan keluarga, minggu depan ulang tahun ibu mertua. Akan selalu ada alasan agar aku tetap tinggal,
Selalu ada pekerjaan yang harus kulakukan, selalu ada dalih agar aku tidak bisa kembali ke tempat di mana aku dilahirkan. Bu Mirna, melihat air mataku, menjadi semakin marah. Menangis untuk apa? Hari Lebaran menangis di rumah orang itu membawa sial. Kalau memang jadi menantu itu menderita, bilang saja terus terang, tidak usah pasang muka teraniaya begitu. Kuseka air mataku, tenggorokanku kering. Saya tidak bermaksud begitu, Bu. Kalau tidak bermaksud, sana bersihkan meja. Tamu sebentar lagi pulang. Lihat itu meja penuh kulit kuaci. Aku berdiri diam selama beberapa detik. Di dalam diriku, ada sesuatu yang retak. Sangat kecil, tapi suaranya membuatku membeku. Dulu kukira pernikahan adalah tempat untuk bersandar saat lelah. Dulu ku percaya Bagas adalah pria yang akan menggenggam tanganku melewati masa-masa sulit. Sebelum menikah, di bawah pohon di depan kantorku, dia pernah berkata, "Dian, menikahlah denganku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Aku akan memberimu keluarga yang baik." Waktu itu aku percaya. Begitu percaya sampai aku rela meninggalkan kamar kosku yang nyaman, meninggalkan pekerjaan desain grafis yang kucintai, meninggalkan malam-malam makan bersama orang tuaku, untuk melangkah ke rumah ini dengan hati penuh harapan. Tapi setelah 5 tahun, yang kudapatkan bukanlah keluarga yang baik, melainkan dapur yang dingin, baskom penuh minyak, dan perintah-perintah yang menusuk hati. Malam itu, setelah membersihkan meja, membuang sampah, mengumpulkan gelas, dan menyeduh teko teh baru untuk ibu mertuaku, barulah aku bisa masuk ke kamar. Bagas sudah berbaring di tempat tidur, memunggungiku. Ponselnya masih menyala di tangannya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kedua tanganku yang bengkak dan merah untuk waktu yang lama. Kuambil ponselku, membuka obrolan dengan ibu. Pesan terakhir dari ibu dikirim pagi hari pertama Lebaran. "Nak, bagaimana Lebaran di sana? Kalau sempat, pulang ya. Ibu masak sayur asem kesukaanmu." Aku menatap tulisan itu, mataku berkaca-kaca. Sayur asem. Sudah berapa lama aku tidak makan tanpa harus bolak-balik mengambilkan mangkuk, sendok, atau sambal untuk orang lain? Sudah berapa lama tidak ada yang bertanya apa makanan kesukaanku? Aku mengetik beberapa kata, "Bu, Dian kangen." Tapi kemudian ku hapus lagi. Aku takut ibu khawatir, takut ayah sedih, takut mereka tahu putri mereka, yang dulu tersenyum begitu cerah di hari pernikahannya, kini hidup seperti bayangan di rumah mertuanya. Bagas tiba-tiba angkat bicara, masih tanpa berbalik. "Besok bangun lebih pagi. Ibu bilang Pak Demu suka soto Betawi. Kamu ke pasar, beli dagingnya. Ingat, beli daging yang bagus, jangan pelit, malu-maluin keluarga Mas nanti." Aku menatap punggung suamiku, hatiku terasa hampa. "Mas, apalagi? Kalau suatu hari aku tidak lagi memasak, tidak lagi beres-beres, tidak lagi tinggal di rumah ini, apa Mas akan merasakannya?" Dia terdiam sejenak, lalu tertawa. "Kamu ini bicara apa? Sudah, tidur saja. Besok banyak kerjaan." Aku tidak bicara lagi. Aku berbaring. Mataku terbuka menatap langit-langit yang gelap. Dari ruang tamu, suara ibu mertuaku masih terdengar. Beliau sedang pamer pada seseorang bahwa menantunya sangat rajin, pandai mengurus rumah, dan beliau sangat beruntung mendapatkanku. Aku mendengarnya dan air mataku mengalir ke dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 5 tahun menjadi menantu, aku bertanya pada diriku sendiri dengan sangat jelas, jika apa yang disebut keberuntungan ini harus ditukar dengan masa muda, harga diri, dan kasih sayang pada orang tua kandungku, apa aku masih menginginkannya? Pagi hari keempat Lebaran, langit belum lagi terang, aku sudah dibangunkan oleh ketukan pintu keras dari ibu mertuaku. Aku membuka mata, tenggorokanku kering, seluruh tubuhku sakit seolah tenagaku habis terkuras. Bagas masih tertidur lelap di sampingku, satu tangan memeluk ponsel. Napasnya teratur seolah pertanyaan yang kuajukan semalam hanyalah angin lalu. "Dian, sudah bangun belum? Sudah 5:30. Nanti ke pasar kesiangan. Dagingnya habis." Suara Bu Mirna menembus pintu, lebih tajam dari embun pagi. Aku duduk, menatap kedua tanganku yang masih memerah.
Sesaat aku ingin tetap berbaring, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Tapi kebiasaan 5 tahun kembali menarikku dari tempat tidur. Aku membasuh muka sekadarnya, mengikat rambut, mengenakan jaket, lalu mengambil keranjang belanja. Gang di pagi hari masih sepi. Beberapa rumah sudah menyalakan lampu dapur, aroma kopi dan nasi goreng berbaur dengan udara dingin. Aku berjalan di tengah angin pagi, hatiku terasa berat. Pasar di hari Lebaran harganya selangit. Daging sapi, serai, jahe, tauge, bihun, dan beberapa potong emping sudah menghabiskan lebih dari Rp300.000. Aku mengambil uang dari dompet untuk membayar, baru sadar selama bertahun-tahun ini aku tidak punya simpanan pribadi yang layak. Uang belanja diberikan oleh Bagas, setiap pembelian harus dicatat, kurang Rp1.000 pun akan ditanya oleh ibu mertuaku. Saat aku tiba di rumah, Bu Mirna sudah berdiri di pintu. Melihat isi keranjangku, beliau langsung mengerutkan dahi. Kenapa beli taugenya sedikit sekali? Tamu banyak, masaknya seperti untuk porsi kucing. Aku menjawab pelan. Saya sudah beli cukup, Bu. Nanti akan saya tambahkan irisan daun bawang dan seledri. Beliau melirikku. Apa-apa harus diingatkan. Menantu orang lain gesit sekali. Kamu ini lambat. Aku tidak membantah. Aku masuk ke dapur, menyalakan kompor untuk merebus kuah soto. Aroma rempah-rempah dan kaldu daging perlahan menyebar. Tapi perutku tidak merasa lapar. Aku hanya merasa lelah. Sangat lelah sampai setiap kali aku membungkuk, pandanganku menggelap sejenak. Di ruang tamu, Bagas sudah bangun. Selesai mandi, dia duduk santai sambil minum kopi. Santi mengenakan gaun baru, bersiap-siap pergi. Aku sedang mengiris daun bawang saat dia masuk ke dapur, mengambil sebuah jeruk dari meja makan, dan berkata dengan enteng, "Mbak, masaknya cepat ya. Aku mau makan dulu sebelum pergi, jangan sampai aku telat." Aku mengangkat kepala menatap adik iparku. "San, bisa bantu Mbak siapkan mangkuk di meja?" Santi terbelalak. Aku? Aku kan tidak tahu cara menatanya. Lagi pula, kuku-kukuku baru dimanicure, kena air nanti rusak. Setelah berkata begitu, dia berbalik pergi, meninggalkanku dengan pisau di tangan dan rasa sesak di dada. Aku menatap kuku-kukuku sendiri, yang pecah-pecah dan kusam karena sabun cuci piring. Tiba-tiba aku ingin tertawa. Kuku-kukunya berharga, sementara tanganku tidak. Pukul 8, rombongan Pakde datang. Orang dewasa, anak-anak, suara tawa, dan ucapan selamat lebaran membuat rumah menjadi sangat ramai. Aku membawa keluar semangkuk soto panas satu persatu. Uapnya membuat mataku perih, keringat mengalir di punggungku meskipun udara masih sejuk. Bude dari pihak suami menatapku lalu tersenyum, "Dian hebat, ya. Pagi-pagi sudah bisa masak soto seenak ini? Beruntung sekali keluarga ini punya menantu sepertimu." Bu Mirna langsung tertawa keras. "Iya, dong. Dia di rumah kan tidak ada kerjaan lain, mengurus makanan itu sudah seharusnya. Saya juga yang mendidiknya, makanya jadi bisa begini." Kalimat itu seperti sember air dingin yang disiramkan ke wajahku. Makanan yang kumasak, tenaga yang kukeluarkan, pada akhirnya menjadi prestasi didikan beliau. Aku menunduk meletakkan mangkuk terakhir, lalu diam-diam kembali ke dapur. Tidak ada yang bertanya apakah aku sudah makan, tidak ada yang menyisakan tempat duduk untukku. Hampir pukul 10, semua orang selesai makan dan pindah ke ruang tamu untuk minum teh. Di meja makan tersisa tulang, sisa sayuran, dan kuah yang berceceran. Aku berdiri menatap medan perang itu, tanganku tiba-tiba gemetar. Bagas lewat, melihatku hanya berdiri, dia mengerutkan dahi. "Kenapa tidak dibereskan? Nanti baunya kemana-mana." Aku menatapnya, bertanya pelan, "Mas bisa bantu sebentar?" Dia tertegun, seolah aku baru saja mengatakan hal yang aneh. "Mas kan harus menemani tamu. Kamu kerjakan saja cepat, cuma angkat mangkuk saja, kan?" Wajahnya langsung berubah masam. "Dian, jangan mencari masalah di depan kerabat. Urusan rumah sedikit saja tidak bisa selesai, nanti apa kata orang?" Aku tersenyum getir, tapi mataku terasa panas. Ternyata di depan kerabat, yang dia takutkan bukanlah istrinya yang kelelahan,
melainkan penilaian orang bahwa istrinya tidak cukup rajin. Aku tidak bicara lagi. Aku membungkuk mengumpulkan setiap mangkuk, setiap sumpit, setiap tulang. Kuah soto yang masih hangat tumpah ke pergelangan tanganku, terasa panas, tapi aku tidak bersuara. Aku hanya menatap bekas merah di kulitku dan berpikir, sepertinya di rumah ini, semakin aku diam, semakin mereka yakin, aku tidak bisa merasakan sakit. Aku selesai mencuci tumpukan mangkuk soto hampir jam 11 siang. Air di baskom sudah keruh, penuh lapisan minyak. Aku membungkuk terlalu lama, punggungku sakit seperti ditimpa batu. Baru saja meletakkan mangkuk terakhir di rak. Aku belum sempat bernapas. Ibu mertuaku sudah berdiri di ambang pintu dapur. Tangan di pinggang, matanya menyapu setiap sudut seolah mencari kesalahan. Kompor sudah dilap? Aku menjawab, iya, Bu. Saya baru selesai cuci mangkuk, ini mau langsung saya lap. Beliau mengerutkan dahi. Rumah ini tidak bisa menunggumu. Tamu masih di luar, buah belum dikupas, teh belum diseduh lagi. Jadi menantu kok selalu harus diingatkan. Aku mengambil lap, mencoba menelan rasa sesak di dada. Dulu, setiap kali ditegur seperti ini, aku selalu menyalahkan diriku sendiri yang kurang cekatan. Tapi hari ini, setelah kejadian semalam dan tatapan dingin Bagas, ada sesuatu di hatiku yang mulai berubah. Aku tetap mengerjakannya. Tapi setiap gerakanku tidak lagi pasrah buta. Aku melakukannya dalam keheningan yang berat, seolah sedang menghitung setiap tetes kesabaran terakhirku. Siang harinya, rombongan Pak D tetap tinggal untuk makan siang. Ibu mertuaku lagi-lagi menyuruhku memasak beberapa menu tambahan, karena lebaran kok makannya sederhana, malu-maluin. Aku membuka kulkas, hanya ada daging sapi, ikan gurame, sedikit sawi, dan beberapa butir telur. Bu Mirna berdiri di belakangku, memberi perintah. Masak gurame asam manis, semur daging, tumis sawi, dan telur dadar. Cepat, jam 1 harus sudah siap. Aku berbalik menatapnya. Bu, dari pagi saya belum makan. Beliau terdiam sejenak, lalu tersenyum sinis. Di panci kan masih ada sisa kuah soto. Siram saja ke bihun sedikit, makan. Orang tua di luar sana belum makan, kamu sudah memikirkan perutmu sendiri? Aku menatapnya lama. Kalimat itu tidak lebih kasar dari sebelumnya, tapi jatuh tepat di bagian paling sakit di hatiku. Tiba-tiba aku teringat ibuku. Setiap kali aku pulang, tidak peduli jam berapa. Pertanyaan pertama ibuku selalu, "Sudah makan, Nak?" Sedangkan di sini, setelah 5 tahun menjadi menantu, sepertinya tidak pernah ada yang menanyakan itu dengan tulus. Saat sedang membersihkan ikan, ponsel di sakuku bergetar. Keringkan tangan, kuambil, ternyata ibuku menelepon. Hatiku tiba-tiba melunak. Baru saja kuangkat, terdengar suara ibu di seberang. "Dian, hari ini bisa pulang tidak? Nak, ayahmu beli ikan gurame, katanya mau ibu masakkan asam manis untukmu." Aku membelakangi pintu dapur, suaraku tercekat. "Sepertinya hari ini belum bisa, Bu. Di sini masih banyak tamu." Ibu terdiam beberapa detik, lalu bertanya pelan. "Kamu capek sekali, ya?" Hanya 4 kata itu, dan air mataku nyaris jatuh ke atas talenan. Aku menggigit bibir, mencoba menjaga suaraku tetap normal. "Tidak, kok, Bu. Lebaran kan di mana-mana juga sibuk." Ibu menghela napas. "Sibuk ya sibuk, tapi kamu juga harus makan dan istirahat." Suaramu serak sekali. Belum sempat aku menjawab. Ibu mertuaku melangkah masuk dari belakang, suaranya setajam pisau. "Dian, kamu di situ menelepon sampai kapan? Ikan belum digoreng, nasi belum dimasak. Tamu diundang ke sini untuk mendengarkanmu curhat dengan ibumu?" "Hah?" Aku berbalik. Ibuku di seberang sana pasti mendengarnya. Dapur tiba-tiba hening, hanya ada suara minyak di wajan yang mulai panas. Aku menatap ibu mertuaku, tanganku yang memegang ponsel terkepal erat. "Bu, nanti Dian telepon lagi." Suara ibuku bergetar. "Dian, di sana ada apa, Nak?" Aku memejamkan mata. Tidak ada apa-apa, Bu. Aku menutup telepon. Layar menjadi gelap, tapi hatiku seperti dicakar. Ibu mertuaku melipat tangan,
wajahnya dingin. Sudah menikah itu harus tahu mana rumahmu. Jangan sedikit-sedikit lapor ke orang tua, nanti dikira keluarga ini menyiksamu. Aku meletakkan ponsel di meja, menatap lurus padanya. Kalau ibu tidak menyiksa saya, kenapa ibu takut orang lain mengira begitu? Bu Mirna tertegun. Ini pertama kalinya aku menjawabnya tanpa kata iya. Tepat saat itu, Bagas masuk dari ruang tamu, wajahnya gelap. Dian, kamu tadi bicara apa sama ibu? Aku menatap suamiku, tenggorokanku sesak, tapi kali ini aku tidak menunduk. Aku hanya bertanya, Mas, kalau keluarga ini memperlakukanku dengan baik, kenapa harus takut aku menelepon ibuku sendiri? Bagas menatapku seperti orang asing. Ibu mertuaku langsung memegangi dadanya, suaranya bergetar karena marah. Ya Tuhan, baru hari keempat Lebaran, menantu sudah berani membantah mertuanya. Bagas, kamu lihat sendiri, kan? Ibu bilang dia semakin kurang ajar, kamu tidak percaya. Bagas melangkah maju, merendahkan suara tapi tatapannya penuh ancaman. Minta maaf sama ibu sekarang. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri. Aku tidak akan minta maaf. Dapur seolah membeku. Bagas menggeram. Jangan membuatku sulit. Aku tertawa sangat pelan. Air mata panas menggenang di sudut mataku. Kamu sulit karena aku tidak mau minta maaf pada ibumu. Lalu selama 5 tahun ini, apa kamu pernah merasa sulit karena istrimu diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri? Bagas terpaku oleh pertanyaanku. Di matanya ada sebersit kebingungan, tapi dengan cepat tertutup oleh kekesalan. Dia melirik ke ruang tamu, di mana para kerabat masih tertawa, lalu merendahkan suara seolah takut terdengar. Kamu mau membuat keributan di hari Lebaran, hah? Aku menatapnya, tenggorokanku tercekat. Aku tidak mau membuat keributan. Aku hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Ibu mertuaku langsung tertawa, tawa yang kering. Dengar itu, gas. Dia bilang di rumah ini tidak ada yang menganggapnya manusia. Ya Tuhan, aku memberinya makan, tempat tinggal selama 5 tahun, dan dia membalasnya dengan kata-kata seperti ini. Aku menoleh padanya, suaraku bergetar, tapi setiap katanya jelas. Ibu tidak memberiku makan. Aku bekerja di rumah ini setiap hari dari pagi sampai malam. Aku memasak, membersihkan, mencuci, melayani tamu. Kalau dihitung-hitung, aku tidak makan gratis di sini. Raut wajah Bu Mirna berubah total. Beliau melangkah maju, jarinya menunjuk lurus ke wajahku. Kamu sudah hebat sekarang, ya. Baru hari keempat, Lebaran sudah berani hitung-hitungan dengan mertua. Menantu sepertimu, keluarga mana yang sial mau menerimamu? Bagas memegang pergelangan tanganku, menarikku menjauh dari ibunya. Dian, cukup. Masuk kamar sana. Masalah ini kita bicarakan nanti malam. Aku menatap tangannya yang mencengkeram pergelangan tanganku. Bekas luka bakar dari kuah soto tadi pagi masih memerah, terasa sakit saat digenggamnya. Aku mencoba melepaskan diri. Lepaskan aku. Dia menggeram, jangan keras kepala. Aku sudah sabar menghadapimu dari tadi pagi. Aku tertawa di tengah air mata. Kamu sabar menghadapiku? Lalu aku bagaimana? Aku sabar menghadapi ibumu, adikmu, dan seluruh rumah ini selama 5 tahun. Apa kamu pernah melihatnya? Terdengar langkah kaki masuk. Bude dari pihak suami berdiri di ambang pintu, wajahnya canggung. Sudah, ini kan Lebaran. Suami istri kalau ada masalah dibicarakan baik-baik. Dian, kamu juga jangan banyak membantah. Mertua bicara ya didengarkan saja biar rumah tangga adem. Kalimat biar rumah tangga adem membuat hatiku sesak. Ternyata adem artinya aku yang harus diam. Adem artinya aku harus menelan semua kekesalan. Adem artinya orang yang terluka harus membungkam dirinya sendiri agar orang lain bisa nyaman. Aku menatap Bude, lalu Bagas. Saya sudah mendengarkan selama 5 tahun, Bude. Tapi apa rumah ini benar-benar adem? Atau hanya semua orang merasa adem karena saya yang menanggung sakitnya sendirian? Tak ada yang menjawab. Keheningan itu begitu berat hingga suara minyak mendesis di wajan pun terdengar memekakkan telinga. Tiba-tiba aku teringat ikan di atas kompor. Aku berbalik dan buru-buru mematikannya. Satu sisi ikan sudah gosong, bau hangus menyebar. Ibu mertua melihat itu,
seolah menemukan alasan. Beliau berlari maju dan merebut spatula dari tanganku. Nah, pintar sekali membantah. Ikannya gosong. Uang beli ikan itu bukan uang. Hah, kamu mau menghancurkan rumah ini? Belum sempat aku mundur, beliau sudah mengangkat tangannya. Sesaat, kukira tamparan itu akan mendarat di pipiku. Aku berdiri diam, mataku terbelalak, seluruh tubuhku dingin, tapi tangan itu berhenti di udara, karena Bagas menahan pergelangan tangan ibunya. Bu, di luar masih ada tamu. Dia mengucapkannya sangat pelan, tapi aku mendengarnya dengan jelas. Dia tidak mencegah karena takut aku sakit. Dia mencegah karena takut tamu tahu. Kebenaran itu menusuk hatiku lebih dalam dari tamparan yang tidak jadi mendarat. Bu Mirna menurunkan tangannya. Tapi tatapannya seolah ingin mengulitiku. Lihat istrimu itu. Biarkan saja dia naik ke atas kepala seluruh keluarga. Bagas menoleh padaku, suaranya menjadi dingin. Minta maaf sama ibu sekarang. Setelah itu, lanjutkan masak. Aku tidak mau mengulanginya lagi. Aku menatapnya lama. Pria yang pernah menungguku di tengah hujan, yang pernah berjanji akan melindungiku, kini memaksaku meminta maaf karena telah menyuarakan penderitaanku. Tiba-tiba hatiku tidak lagi marah. Hanya ada kehampaan yang dingin. Aku akan selesaikan masakan ini, kataku perlahan. Wajah Bagas sedikit melunak, mengira aku sudah menyerah. Tapi aku menatap lurus padanya dan melanjutkan. Tapi sore ini aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Tidak peduli siapa yang setuju atau tidak. Ibu mertuaku langsung membentak. Beraninya kamu. Kulepaskan celemek dan meletakkannya di atas meja dapur. Saya berani. Karena saya bukan tahanan di rumah ini. Setelah mengucapkan kalimat itu, seisi dapur hening. Ibu mertuaku menatapku tak percaya, seolah yang baru saja bicara bukanlah menantu yang selama 5 tahun hanya bisa menunduk. Bagas berdiri menghalangiku, matanya menjadi gelap, suaranya merendah. Dian, jangan paksa aku. Aku menatapnya, hatiku sedingin es. Aku tidak memaksamu. Aku hanya mau pulang ke rumah orang tuaku. Bu Mirna menggebrak meja dapur. Mau pulang? Selesaikan dulu masakan, cuci piring sampai bersih, baru pergi. Jam 5 sore harus sudah ada di rumah, malam masih harus masak. Jangan pikir dengan sedikit membantah kamu bisa berbuat seenaknya. Kuambil kembali celemek itu. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku tahu jika aku pergi saat itu juga, mereka akan menggunakan seluruh kerabat untuk menghakimiku sebagai menantu durhaka yang merusak hari lebaran. Aku tidak mau lagi berdebat di depan orang-orang yang hanya tahu menyuruhku sabar demi kedamaian. Aku menyelesaikan masakan dalam keheningan. Ikan yang gosong ku masak kembali dengan bumbu kecap agar bau hangusnya tersamar. Semur daging terus mendidih perlahan. Sayur sawi baru saja matang. Di luar sana, semua orang masih makan, masih tertawa. Hanya aku yang berdiri di dapur yang panas, hatiku dingin hingga gemetar. Hampir jam 2 siang, aku selesai mencuci tumpukan piring terakhir. Kulepaskan celemek, mencuci tanganku lama sekali di bawah keran. Luka-luka di tanganku perih luar biasa, tapi aku tidak menariknya. Aku ingin mengingat rasa sakit ini, mengingatnya baik-baik, agar nanti jika ada saatnya aku merasa luluh, aku akan ingat bagaimana aku pernah diperlakukan. Aku masuk ke kamar untuk mengambil tas. Bagas mengikuti di belakang, bersandar di pintu. Mas antar. Aku langsung menjawab, tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Dia mengerutkan dahi. Kamu marah lagi. Aku berbalik menatapnya. Mas Bagas. Tidak semua yang kukatakan itu karena marah. Ada beberapa hal yang merupakan luka sungguhan. Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas. Ya sudah kalau mau pulang. Tapi jangan cerita yang macam-macam pada orang tuamu. Lebaran begini. Jangan membuat orang tua khawatir. Aku tersenyum getir. Mas takut orang tuaku khawatir, atau takut mereka tahu yang sebenarnya? Wajahnya menegang. Aku tidak menunggu jawabannya, mengambil tasku dan langsung berjalan keluar. Ibu mertuaku yang duduk di ruang tamu, melihatku pergi, memanggil dari belakang, jam 5 harus sudah pulang. Rumah ini bukan pasar,
seenaknya keluar masuk. Aku tidak menoleh. Untuk pertama kalinya, aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa meminta izin lagi. Dari Ciledug ke Pondok Gede tidak terlalu jauh, tapi hari itu perjalanan terasa sangat panjang. Aku duduk di dalam taksi online, menatap pemandangan kota di hari Lebaran yang melintas di luar jendela. Orang-orang berboncengan motor, membawa hantaran, wajah mereka ceria. Sementara aku, memeluk tasku, mataku bengkak, merasa seperti seorang pelarian yang masih takut dipanggil kembali kapan saja. Saat aku menekan bel, ibu membuka pintu nyaris seketika. Begitu melihatku, beliau tertegun. Tatapannya menyapu wajahku yang pucat, mataku yang bengkak, lalu berhenti pada kedua tanganku yang pecah-pecah. Ibu tidak bertanya apa-apa. Beliau menarikku ke dalam pelukannya. Begitu erat hingga aku bisa mendengar detak jantungnya. Anakku, kenapa tanganmu jadi begini? Hanya satu kalimat itu, dan pertahananku runtuh. Aku menangis sejadi-jadinya, seperti anak kecil yang sudah terlalu lama tersesat dan akhirnya menemukan jalan pulang. Ayah keluar dari dalam, masih memegang koran. Beliau melihatku. Wajahnya menjadi gelap, tapi suaranya sangat lembut. Masuk, nak. Ibumu sudah masak sayur asem. Hidangan di rumah ibu tidak mewah. Hanya semangkuk sayur asem, sepotong ikan goreng, dan sambal terasi. Tapi saat aku duduk di meja makan, tenggorokanku tercekat, ibu mengambilkan potongan ikan terbaik untukku. Ayah diam-diam menambahkan nasi ke piringku. Tidak ada yang menyuruhku berdiri mengambilkan mangkuk. Tidak ada yang mengkritik caraku makan. Tidak ada yang memaksaku melayani orang lain lebih dulu. Aku memegang piring nasiku, air mataku terus jatuh. Ibu duduk di sampingku, suaranya bergetar. Dian, jujur sama ibu. Mereka memperlakukanmu bagaimana di sana? Aku menunduk. Air mataku semakin deras. Bu. Dian capek sekali. Ayah meletakkan sendoknya dengan keras. Beliau membuang muka, bahunya bergetar. Seumur hidupku, aku jarang sekali melihat ayah menangis. Tapi saat itu, matanya memerah. Kalau capek, pulang ke sini. Rumah ini mungkin tidak mewah, tapi tidak akan membiarkan putrinya hidup seperti pembantu. Ponselku bergetar terus-menerus, panggilan dari Bagas. Lalu pesan dari ibu mertuaku muncul. Sudah jam 4:30. Cepat pulang. Jangan biarkan seisi rumah menunggu makan malam. Aku menatap tulisan itu, tanganku terasa dingin. Ibu juga melihatnya. Beliau menggenggam tanganku, air matanya mengalir. Kamu baru pulang belum ada 3 jam, dan mereka sudah menyuruhmu kembali. Aku tak bisa menjawab, karena kebenarannya lebih menyakitkan dari pertanyaan itu. Aku sadar, di rumah mertuaku, aku bukan menantu, bukan istri, apalagi keluarga. Aku hanyalah seseorang yang harus hadir tepat waktu untuk memasak. Aku menatap layar ponsel yang menyala lalu mati. Menyala, lalu mati lagi. Setiap kali nama Bagas muncul, jantungku berdebar karena refleks yang sudah tertanam selama 5 tahun. Ibu duduk di sampingku, masih menggenggam erat tanganku, seolah takut jika dilepaskan aku akan kembali ke rumah dingin itu. Ayah berdiri, suaranya serak. Sini ponselnya, ayah yang bicara. Aku buru-buru menahannya. Jangan, yah. Dian tidak mau jadi ribut. Ayah menatapku, matanya memerah karena marah. Masih takut ribut? Mereka sudah memperlakukanmu seperti itu, dan kamu masih takut mereka kehilangan muka? Aku menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Aku takut bukan karena masih berharap mereka akan menyayangiku. Aku takut karena selama 5 tahun ini aku sudah terbiasa hidup dalam ketakutan. Takut ibu mertuaku marah, takut suamiku sulit, takut tetangga bergunjing, takut dicap sebagai istri yang tidak patuh. Bahkan saat duduk di rumah orang tuaku sendiri, di depan hidangan yang hangat, aku masih belum bisa lepas dari bayang-bayang mereka. Ibu menyeka air matanya, mengambil sebotol salep dari lemari, lalu dengan lembut mengoleskannya di tanganku. Salep itu menyentuh luka-lukaku, perih hingga aku sedikit tersentak. Ibu berkata dengan suara tercekat, "Dulu kamu luka sedikit saja, ibu tidak bisa tidur. Sekarang tanganmu jadi begini, dan ibu orang terakhir yang tahu." Aku menangis. "Bu, maafkan Dian." Ibu menggeleng.
Kamu tidak salah. Yang salah adalah orang yang menyakitimu. Kalimat itu membuat hatiku bergetar. Selama bertahun-tahun, setiap kali ada masalah, aku selalu bertanya pada diriku sendiri, di mana letak kesalahanku. Masakanku kurang enak? Kerjaku kurang cepat? Bicaranku kurang sopan? Sabarku kurang banyak? Tapi tidak pernah ada yang mengatakan padaku bahwa aku tidak bersalah. Tidak pernah ada yang meletakkan penderitaanku di atas kedamaian orang lain. Ponsel kembali bergetar. Pesan dari Bagas. Kamu mau di sana sampai kapan? Ibu sudah sangat marah. Cepat pulang, minta maaf, dan anggap semua selesai. Aku membaca tulisan itu, hatiku terasa beku. Dia tidak bertanya apakah aku sudah makan. Dia tidak bertanya bagaimana kabar orang tuaku. Dia juga tidak bertanya kenapa aku menangis. Yang dia pedulikan hanyalah ibunya marah dan aku harus pulang untuk minta maaf. Ayah yang ikut membacanya, tangannya gemetar. Dian, malam ini menginap di sini. Selama ayah dan ibu masih hidup, rumah ini selalu ada tempat untukmu. Aku menatap ayah, ibu, dan rumah kami yang sederhana tapi hangat. Di atas meja, sayur asem buatan ibu sudah mulai dingin. Aku ingin sekali tinggal. Aku ingin tidur di kamarku yang dulu, mendengar langkah kaki ibu di dapur, mendengar ayah menonton televisi dengan volume kecil. Aku ingin menjadi anak perempuan lagi, bukan menantu, bukan istri, bukan pelayan bagi siapapun. Tapi kemudian aku berdiri. Ibu panik. Kamu mau kembali lagi? Aku mengangguk, suaraku tercekat. Aku harus kembali untuk bicara. Kalau aku bersembunyi di sini, mereka akan datang membuat keributan. Nanti ayah dan ibu yang kena imbasnya. Aku tidak mau lebaran kalian hancur karenaku. Ayah memegang bahuku. Ayah ikut denganmu. Aku menggeleng. Tidak. Kali ini biar aku sendiri. Aku tidak bisa selamanya berlindung di belakang ayah dan ibu. Ibu menangis, memelukku erat. Kalau mereka macam-macam, langsung telepon ibu. Jangan ditahan lagi, dengar? Aku mengangguk. Tapi saat melangkah keluar, kakiku terasa berat. Aku berbalik menatap ayah dan ibu yang berdiri di ambang pintu, rambut mereka yang mulai memutih di bawah cahaya lampu. Tiba-tiba aku merasa begitu kejam. Karena kesabaranku, mereka ikut terseret ke dalam penderitaan ini. Dulu kukira dengan bertahan aku menjaga kedamaian, ternyata ketahananku hanya membuat orang yang paling menyayangiku semakin terluka. Saat aku tiba di rumah mertuaku, jam sudah menunjukkan hampir pukul 7 malam. Baru saja membuka pintu, aku sudah mendengar bentakan ibu mertuaku dari ruang tamu. Akhirnya tahu jalan pulang juga, aku masuk. Di atas meja, sayuran masih belum disiangi, daging dan ikan masih terbungkus plastik. Piring kotor dari makan siang masih menumpuk di bak cuci. Bagas duduk di sofa, wajahnya masam. Santi asyik dengan ponselnya, menatapku seolah sedang menonton drama. Ayah mertuaku merokok di balkon, tak acuh. Bu Mirna menunjuk ke arah dapur. Masak sana. Seisi rumah menunggumu dari tadi sore. Aku meletakkan tasku, menatap lurus padanya. Saya tidak akan memasak. Seisi ruangan hening. Bagas langsung berdiri. Dian, kamu mau apa lagi? Aku menoleh padanya, suaraku bergetar tapi jelas. Aku mau bicara. Sekarang juga. Ibu mertuaku tertawa sinis. Bicara apa? Bicara soal kamu kabur dari rumah dan membiarkan semua orang kelaparan? Aku menatapnya, setiap kata keluar seolah telah terpendam terlalu lama. Tidak ada yang lumpuh di rumah ini. Kalau lapar, semua orang bisa memasak sendiri atau pesan makanan. Saya bukan mesin pemasak. Wajah Bagas mengeras. Kamu semakin keterlaluan. Aku menatap pria yang pernah kucintai. Hatiku nyeri tapi aku tak mau lagi mundur. Tidak, Mas. Yang keterlaluan adalah selama 5 tahun ini semua orang menganggapku sebagai pembantu tapi masih menuntutku untuk berterima kasih. Begitu kalimatku selesai, ruang tamu seolah kehabisan suara. Ibu mertuaku menatapku tajam, sementara Bagas menatapku tak percaya. Mungkin dalam benaknya, istri bernama Dian akan selalu menunduk, selalu mengaku salah,
selalu menelan air mata lalu diam-diam masuk ke dapur. Dia tidak terbiasa dengan Dian yang berdiri tegak di ruang tamu, berani menyuarakan apa yang selama 5 tahun ini hanya bisa kutangisi di kamar mandi. Bu Mirna berdiri, suaranya melengking. Siapa yang menganggapmu pembantu? Kami memberimu makan, pakaian, tempat tinggal di rumah yang bagus, dan kamu masih berani hitung-hitungan? Aku menatapnya tanpa menghindar. Saya tidak hitung-hitungan, Bu. Saya hanya mengatakan fakta. Selama 5 tahun di rumah ini, apa pernah ada satu kali saja saya bisa makan dengan tenang dari awal sampai akhir? Apa pernah ada lebaran di mana saya diizinkan pulang ke rumah orang tua saya dengan layak? Apa pernah ada saat saya sakit dan ibu menyuruh saya istirahat? Beliau tercekat sejenak, tapi dengan cepat meninggikan suara. Jadi menantu itu harus berkorban. Kamu pikir menikah itu untuk jadi putri raja? Aku tersenyum sedih. Saya tidak perlu jadi putri raja. Saya hanya perlu dianggap sebagai manusia. Bagas melangkah maju, tangannya terkepal. Sudah cukup bicaranya? Ibuku sudah tua. Jangan gunakan kata-kata kasar seperti itu. Aku menoleh padanya, mataku panas. Lalu aku terluka. Tidak ada yang perlu tahu, begitu? Dia mengerutkan dahi. Kamu selalu berlebihan. Cuma urusan rumah tangga, apa yang harus dibesar-besarkan? Perempuan mana yang menikah tidak mengurus dapur? Aku menatap lurus padanya. Lalu kenapa Santi tidak pernah disuruh? Dia juga perempuan di rumah ini. Santi yang sedang duduk langsung mengangkat kepala. Kok jadi bawa-bawa aku? Aku kan belum menikah. Beda. Aku menatapnya, suaraku anehnya tenang. Jadi maksudmu, seorang perempuan baru pantas untuk diperintah setelah dia menjadi menantu? Santi terbungkam, wajahnya memerah karena marah. Mbak jangan bicara begitu. Aku tidak bisa. Ya sudah. Mbak bisa. Ya Mbak yang kerjakan. Tidak ada yang memaksa. Kan? Aku tertawa. Kalimat tidak ada yang memaksa terdengar begitu ringan. Tapi di baliknya, ada 5 tahun hidupku yang dicuri sedikit demi sedikit. Pekerjaan, waktu, kesehatan, harga diri, dan bahkan seorang anak yang tidak sempat lahir. Aku menatap Bagas. Mas masih ingat tahun kedua pernikahan kita? Saat aku hamil, dokter bilang aku tidak boleh kerja berat. Tapi ibumu tetap menyuruhku ke pasar, memasak, dan mengepel tangga. Aku muntah-muntah di dapur, dan Mas yang sedang nonton bola di ruang tamu hanya berteriak, "Kenapa?" Lalu anak kita meninggal di bulan ke-8, Mas masih ingat? Wajah Bagas berubah. Ayah mertuaku di balkon juga mengangkat kepala. Ibu mertuaku langsung menyela. Itu sudah lama. Untuk apa diungkit lagi? Dokter juga tidak bilang itu karena kerjaan rumah. Aku menoleh padanya. Air mataku tumpah tapi suaraku tetap jelas. Masih ingat ibu bilang kehilangan anak itu bukan masalah besar? Masih ingat ibu bilang aku cukup dirawat 3 hari? Kalau lebih itu namanya malas? Bu Mirna mengatupkan bibirnya, menghindari tatapanku. Bagas berkata pelan, "Dian, aku juga sedih waktu itu." Aku menatapnya, hatiku perih. Kamu sedih. Saat aku di rumah sakit, kamu hanya datang kurang dari 20 menit lalu pergi bertemu klien. Saat aku pulang, yang menjemputku ayahku, bukan suamiku. Di mana sedihmu? Di meja rapat atau di pesan singkat yang bilang kamu sibuk? Seisi ruangan hening. Bagas membuka mulutnya tapi tak ada kata yang keluar. Kuseka air mataku, setiap kalimat seolah merobek dadaku. Mas, aku tanya satu hal saja. Selama 5 tahun ini, apa Mas pernah benar-benar menganggapku sebagai istri? Apa Mas tahu kapan ulang tahunku? Apa Mas tahu betapa aku dulu mencintai pekerjaanku sebagai desainer? Apa Mas tahu sebelum menikah aku mendapat promosi menjadi kepala tim, tapi karena ibumu bilang perempuan menikah sebaiknya di rumah, aku menolaknya? Bagas menatapku, matanya goyah. Dia tidak menjawab. Aku tersenyum, air mataku jatuh. Kamu tidak tahu, karena kamu tidak pernah ingin tahu. Bu Mirna tiba-tiba menggebrak meja. Cukup. Kamu mau apa? Katakan terus terang. Mau uang? Atau mau kami semua berlutut minta maaf padamu? Aku menatapnya,
Untuk pertama kalinya hatiku tidak lagi takut. Saya mau cerai. Bagas terpaku. Kamu bilang apa? Kuulangi dengan perlahan dan jelas. Saya mau cerai. Saya tidak bisa lagi hidup di rumah ini. Bu Mirna tertawa sinis. Cerai? Kamu pikir keluar dari rumah ini kamu bisa hidup? Kamu tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. 5 tahun ini kamu hanya numpang hidup pada anak, siapa yang mau menanggung hidupmu di luar sana? Aku menatapnya. Hatiku sakit tapi tenang. Saya pernah punya keahlian, saya punya tangan, kaki, dan otak. Saya bisa mulai lagi. Bagas buru-buru memegang tanganku. Dian, tenang dulu. Cuma karena masalah dapur lalu minta cerai, apa kata orang? Kulepaskan tanganku. Bukan karena dapur. Tapi karena kamu tidak pernah membelaku. Dia terdiam, wajahnya pucat. Aku berbalik masuk ke kamar, menarik koper lamaku dari bawah tempat tidur. Di belakangku, suara ibu mertuaku masih terdengar tajam. Kalau mau pergi, pergi saja dengan badan kosong. Semua barang di rumah ini dibeli dengan uang anakku. Jangan harap bisa membawa apapun. Aku berhenti sejenak, menoleh padanya. Kalau begitu, kita hitung-hitungan. Selama 5 tahun ini, gaji Mas Bagas kemana saja? Aset yang dibeli selama masa pernikahan atas nama siapa? Saya akan minta pengacara untuk memeriksa semuanya. Wajah Bagas tiba-tiba berubah. Hanya sekilas. Tapi aku melihat kepanikan melintas di matanya seperti retakan. Dan retakan itulah yang membuatku sadar, dalam pernikahan ini, ada sesuatu yang lebih kotor dari tumpukan piring berminyak yang kucuci setiap hari. Bagas bergegas menghampiriku, suaranya menjadi panik. Dian, jangan bicara sembarangan. Aset apa yang mau diperiksa? Rumah ini tidak punya apa-apa, jangan dibesar-besarkan. Aku menatapnya, semakin kutatap, semakin jelas kepanikan yang coba ia sembunyikan. Dulu, setiap kali menyinggung soal uang, dia selalu bilang aku tidak perlu tahu. Perempuan di rumah urus saja dapur, urusan besar biar laki-laki yang pikirkan. Dulu aku naif, mengira dia ingin melindungiku dari beban. Sekarang aku sadar, ada hal-hal yang tidak boleh kita ketahui bukan karena dilindungi, tapi karena ditakuti kita akan menuntut hak. Ibu mertuaku berdiri menghalangi pintu kamar, wajahnya memerah. Jangan bawa-bawa pengacara untuk menakut-nakuti kami. Kamu numpang hidup di sini 5 tahun, kalau cerai ya pergi saja dengan bajumu, jangan mimpi menyentuh sepeser pun uang anakku. Aku menarik resleting koperku lalu perlahan berdiri. 5 tahun ini, Mas Bagas bekerja, dan saya mengurus rumah tangga sesuai permintaan kalian. Penghasilan yang dia dapatkan selama masa pernikahan bukan hanya miliknya. Kalau ibu mau bicara hukum, saya akan bicara dengan hukum. Wajah Bagas mengeras. Siapa yang mengajarimu hal-hal seperti ini? Orang tuamu, kan? Hari ini kamu pulang ke sana lalu dihasut untuk merusak rumah tangga, begitu? Hatiku nyeri, tapi tidak lagi lemah. Tidak ada yang mengajariku. Aku hanya sadar. Aku berbalik ke lemari untuk mengambil beberapa helai pakaian. Saat membuka sisi lemari milik Bagas, aku melihat sebuah map coklat yang diselipkan di belakang tumpukan kemeja. Biasanya aku tidak pernah menyentuh barang-barangnya. Tapi saat itu, firasatku begitu kuat hingga tanganku bergerak sendiri mengambil map itu. Wajah Bagas pucat pasi. Kamu mau apa? Letakkan. Bentakannya membuatku membeku. Reaksi itulah yang mengonfirmasi kecurigaanku. Kubuka map itu. Di dalamnya ada fotokopi sertifikat rumah, perjanjian jual-beli, beberapa lembar rekening koran, dan setumpuk bukti transfer. Kubalik lembar demi lembar, darahku seolah berhenti mengalir. Sebuah rumah di kawasan Cibubur, atas nama Bagas, dibeli 3 tahun yang lalu. Sebuah rekening deposito senilai lebih dari 900 juta rupiah. Dan banyak sekali transfer besar ke rekening ibu mertuaku, masing-masing puluhan juta, yang berlangsung terus-menerus sejak setelah aku keguguran. Aku mengangkat kepala menatap Bagas, tenggorokanku kering. Rumah ini. Apa? Dia membuang muka. Itu urusan pribadiku. Urusan pribadi? Aku tertawa. Air mataku jatuh di atas kertas di tanganku. Kamu menggunakan uang yang didapat selama masa pernikahan untuk membeli rumah, mentransfer uang ke ibumu,
lalu bilang itu urusan pribadi. Ibu mertuaku mencoba merebut map itu, tapi aku mundur, memeluknya erat. Kembalikan. Itu surat-surat keluarga kami, kamu tidak berhak menyentuhnya. Aku menatapnya. Keluarga Anda? Atau dibeli dengan gaji suami saya selama saya bekerja tanpa bayaran di rumah ini? Bu Mirna terbungkam sejenak, lalu berteriak, uang itu dari anakku. Dia yang cari, dia mau kasih siapa itu haknya. Aku menoleh pada Bagas. 3 tahun yang lalu. Mas ingat kapan? Itu saat aku baru saja keguguran, baru pulang dari rumah sakit, badanku masih lemah. Saat aku pikir aku adalah istri malang yang butuh dihibur suaminya, ternyata Mas dan Ibu diam-diam mentransfer uang untuk membeli rumah, untuk berjaga-jaga kalau aku minta cerai, kan? Bagas menunduk, tangannya gemetar. Keheningannya seperti pisau yang menusuk lurus ke hatiku. Dulu kukira luka terbesarku adalah kehilangan anak. Ternyata ada luka lain yang lebih kejam. Suamiku sendiri sudah membuat perhitungan di belakangku di saat aku paling rapuh. Kuambil ponselku dan memotret setiap lembar dokumen. Bagas mencoba merebut ponselku tapi aku menghindar. Untuk pertama kalinya aku berteriak padanya. Jangan sentuh aku, seisi rumah hening. Aku gemetar, tapi tidak lagi mundur. Mas Bagas, mulai detik ini, aku tidak lagi percaya satu kata pun darimu. Aku akan ajukan gugatan cerai. Aku akan minta pengacara memeriksa semua aset. Apa yang menjadi hakku, akan kuambil kembali. Dia menatapku, suaranya melembut. Dian, jangan sampai sejauh ini. Kita ini suami istri. Aku tertawa di tengah air mata. Suami istri? Saat aku mencuci piring sampai tanganku pecah-pecah, kamu bilang itu kewajiban. Saat ibuku menungguku pulang lebaran, kamu bilang rumahmu butuh juru masak. Saat aku kehilangan anak, kamu pergi bertemu klien. Saat kamu memindahkan aset, apa kamu ingat kita ini suami istri? Dia tidak menjawab. Aku memasukkan map itu ke dalam tasku, menarik koperku keluar kamar. Ibu mertuaku berteriak dari belakang. Keluar dari pintu ini, jangan pernah kembali. Aku berhenti di ambang pintu, menoleh padanya untuk terakhir kali. Saya tidak akan kembali sebagai menantu. Kalaupun saya kembali, saya akan kembali bersama pengacara. Aku menarik koperku keluar dari gerbang rumah mertuaku di tengah teriakan Bu Mirna dan panggilan panik Bagas di belakang. Malam hari keempat Lebaran, gang itu masih dihiasi lampu kelap-kelip, beberapa rumah memutar lagu Lebaran, suara tawa terdengar dari meja makan yang ramai. Sementara aku, berdiri di ujung gang, satu tangan memegang koper, satu tangan memeluk erat tasku, air mataku mengalir tapi pikiranku anehnya jernih. Aku tahu, sejak melangkah keluar dari pintu itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Bagas menyusulku, menarik lenganku. Dian, mau apa kamu? Mau menarik koper tengah malam begini, biar jadi tontonan tetangga? Kulepaskan tangannya. Yang kamu takutkan masih saja omongan tetangga, bukan penderitaanku. Dia tertegun, suaranya melembut. Aku tahu kamu marah. Pulang dulu. Soal surat-surat itu, nanti aku jelaskan. Aku menatapnya. Jelaskan apa? Jelaskan kenapa 3 tahun lalu kamu membeli rumah dan menyembunyikannya dariku? Jelaskan kenapa ada deposito 900 juta yang tidak pernah ku ketahui? Atau jelaskan kenapa uang terus-menerus ditransfer ke rekening ibumu setelah aku keguguran? Wajah Bagas pucat. Dia melihat sekeliling gang, merendahkan suara. Bicaranya jangan keras-keras. Aku tertawa. Kamu juga tahu malu? Dia menggeram. Dian, jangan paksa aku. Kalau kamu terus memperbesar masalah ini, kamu yang akan rugi. Kamu tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Di pengadilan nanti, kamu pikir kamu bisa menang? Kupeluk tasku lebih erat, suaraku tenang. Aku mungkin kalah soal uang, tapi aku tidak akan kalah lagi soal harga diri. Ibu mertuaku berlari keluar, mengenakan jaket seadanya, wajahnya merah karena marah. Kembalikan surat-surat itu aset keluarga kami. Kalau kamu berani membawanya, aku lapor polisi kamu mencuri. Aku berbalik menatapnya. Saya hanya menyimpan salinan fotonya sebagai bukti. Ibu mau lapor, silakan. Di depan polisi?
Saya juga akan menjelaskan soal aset yang diperoleh selama masa pernikahan. Bu Mirna menunjuk wajahku. Dasar tidak tahu berterima kasih. 5 tahun ini keluargaku memberimu makan, sekarang kamu berbalik menggigit kami? Kalimat itu, jika di masa lalu, mungkin akan membuatku menangis. Tapi malam itu, hatiku terasa dingin. Aku berkata perlahan, "Ibu tidak pernah memberiku makan. Ibu hanya memanfaatkanku. Seorang pembantu rumah tangga saja punya gaji, punya hari libur, dan dipanggil dengan hormat. Sedangkan saya di rumah ibu, bahkan untuk pulang menengok orang tua kandung saja, harus memohon." Bu Mirna mencoba maju, tapi Bagas menahannya. Dia menatapku, tatapannya campuran antara marah dan bingung. "Dian, pulanglah ke rumah orang tuamu malam ini, besok kita bicarakan. Jangan ajukan gugatan dulu. Aku akan bicara pada ibu agar lebih lunak padamu." Aku menggeleng. "Kamu masih tidak mengerti. Masalahnya bukan ibumu bicara kasar atau lembut. Masalahnya adalah kamu membiarkanku mati perlahan dalam pernikahan ini tanpa pernah menoleh." Aku tidak menunggunya menjawab. Aku memesan taksi online, berdiri beberapa langkah dari mereka dalam diam sampai mobil itu tiba. Saat memasukkan koper ke bagasi, aku mendengar ibu mertuaku mendesis, "Pergi sana. Jangan pernah kembali mengemis." Aku menoleh untuk terakhir kalinya. "Tenang saja. Kalaupun saya kembali, yang mengemis mungkin bukan saya." Mobil melaju. Dari kaca belakang, aku melihat Bagas berdiri membeku di bawah lampu jalan, sementara ibunya terus mengumpat. Bayangan mereka mengecil lalu hilang di tikungan. Aku duduk di dalam mobil, tiba-tiba menangis tanpa suara. Sopir taksi melirik dari kaca spion, ragu-ragu bertanya, "Mbak, tidak apa-apa?" Kuseka air mataku. "Iya, Pak, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya aku tidak baik-baik saja. Aku hancur. 5 tahun pernikahan, seorang anak yang tak sempat lahir, janji-janji yang dikhianati, tangan yang pecah-pecah, makan malam yang terburu-buru di dapur, semuanya seolah kembali dan mencekikku. Aku tidak tahu bagaimana aku akan hidup besok. Tidak tahu apakah aku akan mendapat pekerjaan. Tidak tahu betapa sedihnya orang tuaku nanti. Tapi satu hal yang ku tahu, jika malam ini aku kembali, sisa hidupku akan terkubur di dapur itu." Saat taksi berhenti di depan rumah orang tuaku, jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Ibuku membuka pintu. Begitu melihat koper di belakangku, beliau tertegun. Ayah berdiri di belakangnya, matanya tertuju pada map yang kupeluk. Belum sempat aku bicara, ibu sudah menarikku ke dalam pelukannya. "Sudah pulang, tidak apa-apa. Sudah pulang." Aku menangis sejadi-jadinya. "Bu, Dian mau cerai." Ayah melangkah maju, meletakkan tangannya di bahuku. Suaranya berat tapi kokoh. "Baik, besok ayah antar kamu ke pengacara. Kamu tidak sendirian lagi." Malam itu aku tidur di kamarku yang lama. Di dinding masih ada foto wisudaku. Gadis di foto itu tersenyum cerah, matanya penuh harapan. Aku menatap gadis itu lama sekali, lalu menangis. Aku telah kehilangannya selama 5 tahun. Tapi mulai malam ini, aku akan menemukannya kembali, sedikit demi sedikit. Ponsel di meja bergetar terus-menerus. Panggilan dan pesan dari Bagas. "Dian, kita bicara lagi. Aku mohon jangan gegabah." Aku tidak menjawab. Aku hanya membuka galeri foto, memeriksa kembali setiap foto dokumen, setiap baris rekening koran. Lalu kukirim semuanya ke emailku, dan menyimpan satu salinannya lagi di ponsel ibuku. Selesai, kumatikan ponsel. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidur di ranjang tanpa ada suara ibu mertua yang memanggil, tanpa ada perintah memasak, tanpa perasaan bahwa aku hanyalah bayangan dalam hidup orang lain. Tidurku tidak nyenyak, bantal masih basah oleh air mata, tapi di hatiku ada setitik api yang baru saja menyala. Aku tahu hari esok akan sulit, tapi setidaknya hari esok itu adalah milikku. Keesokan paginya, aku terbangun saat langit masih remang-remang. Kamarku yang dulu terasa begitu sunyi. Tak ada ketukan pintu dari ibu mertua, tak ada yang menyuruhku bangun untuk memasak. Tapi keheningan itu tidak sepenuhnya membuatku lega. Dadaku masih terasa berat.
Aku duduk, menatap koper di sudut kamar, map di atas meja, dan tanganku yang pecah-pecah. Semuanya mengingatkanku bahwa semalam bukanlah mimpi. Ibu mengetuk pintu dengan sangat pelan. "Dian, sudah bangun, nak?" "Sudah, Bu." Ibu masuk, membawa segelas susu hangat. Beliau menatapku lama, lalu meletakkan gelas itu di meja. "Minum dulu. Apapun yang terjadi hari ini, bicarakan pelan-pelan. Jangan pergi dengan perut kosong." Hanya satu kalimat sederhana itu, dan air mataku nyaris tumpah. Di rumah mertuaku, aku memasak ratusan kali, tapi tidak pernah ada yang setakut ini aku kelaparan. Aku memegang gelas itu, kehangatannya menjalar ke telapak tanganku yang perih. Tiba-tiba aku merasa seperti musafir yang sudah sangat lama tersesat dan akhirnya menemukan tempat berteduh. Ayah sudah mengenakan kemeja rapi, menunggu di ruang tamu. Beliau meletakkan beberapa lembar kertas di hadapanku. Ayah sudah catat beberapa alamat kantor pengacara. Ada seorang pengacara bernama Rina, anak teman lama ayah. Katanya spesialisasinya hukum keluarga. "Kita ke sana dulu." Aku mengangguk. Hatiku campuran antara takut dan bersyukur. Takut karena jalan di depanku masih gelap, bersyukur karena akhirnya aku tidak lagi sendirian. Hampir jam 9. Ayah mengantarku ke sebuah kantor hukum di kawasan Kebayoran. Papan namanya kecil, tapi di dalamnya bersih dan tertata. Pengacara Rina, seorang wanita berusia 40-an, berambut sebahu, tatapannya tajam, tapi suaranya hangat. Beliau mempersilakanku duduk, menyuguhkan segelas air, lalu berkata, "Silakan ceritakan dari awal, tidak perlu terburu-buru. Semua yang terkait aset, kekerasan psikis, fakta bahwa Anda dipaksa berhenti bekerja, atau dihalangi mengunjungi keluarga, semuanya penting." Aku membuka mapku, mengeluarkan setiap lembar kertas, setiap foto dari ponsel. Awalnya aku bicara terbata-bata, tapi semakin lama, kenangan yang terpendam meluap tak terbendung. Aku menceritakan soal berhenti kerja setelah menikah, soal kehamilanku yang tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah, soal kehilangan anak, soal 3 hari Lebaran tak diizinkan pulang, dan soal penemuan rumah di Cibubur serta deposito 900 juta semalam. Semakin aku bercerita, genggaman tangan ibuku semakin erat. Ayah duduk di sampingku, wajahnya tegang, matanya memerah tapi tak menyela. Pengacara Rina memeriksa setiap dokumen, bertanya dengan sangat teliti. "Rumah ini dibeli setelah kalian menikah, kan?" "Iya, sekitar 2 tahun setelah menikah. Tapi saya sama sekali tidak tahu. Dan uang untuk membelinya kemungkinan besar berasal dari penghasilan suami Anda selama masa pernikahan?" "Saya rasa begitu, Bu, karena saat itu saya sudah tidak bekerja, semua keuangan dipegang olehnya. Dia tidak pernah memberitahu saya." Bu Rina mengangguk. "Jika bisa dibuktikan sumber dananya terbentuk selama masa pernikahan, Anda berhak menuntut pembagian. Tindakan suami Anda mentransfer uang ke ibunya juga perlu ditelusuri. Jika ada indikasi pengalihan aset untuk menghindari kewajiban saat bercerai, pengadilan bisa mempertimbangkannya." Aku mendengar setiap kata, jantungku berdebar kencang. Ternyata hal-hal yang dulu kuanggap tak berhak kutanyakan, sebenarnya adalah hakku. Ternyata aku bukan benalu seperti yang mereka katakan. Ternyata hukum tidak memaksa seorang wanita untuk pasrah hanya karena dia seorang ibu rumah tangga. Aku bertanya dengan suara bergetar, "Tapi saya sudah tidak bekerja selama 5 tahun. Di pengadilan nanti, apa mereka tidak akan mengatakan saya tidak punya kontribusi?" Pengacara Rina menatap lurus padaku. "Mengurus rumah tangga juga merupakan kontribusi. Anda di rumah sebagai ibu rumah tangga bukan berarti Anda tidak menciptakan nilai. Jangan merendahkan diri Anda sendiri hanya karena orang lain telah mengatakannya berulang kali." Kalimat itu membuatku menunduk, air mataku jatuh. Ibu segera memberiku tisu. Ayah membuang muka, menarik napas dalam-dalam. Tepat saat itu, ponselku bergetar. "Bagas." Kumatikan. Dia menelepon lagi. Tetap kumatikan. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan muncul. "Kamu di mana?" Ibu bilang, "Kalau hari ini kamu tidak pulang minta maaf, beliau akan datang ke rumah orang tuamu." Kutunjukkan ponsel itu pada Bu Rina.
Beliau melihatnya dan berkata, mulai sekarang jangan hapus pesan apapun. Semuanya bisa menjadi bukti tekanan psikologis yang mereka berikan padamu. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya aku sadar, pesan-pesan yang dulu membuatku takut kini bisa menjadi pelindungku. Saat kami baru saja menandatangani surat kuasa, telepon ibuku berdering. Ibu melihat layarnya, wajahnya langsung berubah. Nomor tak dikenal. Begitu diangkat, suara ibu mertuaku terdengar begitu melengking hingga aku yang duduk di sebelahnya pun bisa mendengar. Mbak, suruh anak perempuanmu pulang sekarang. Dia membawa surat-surat rumah saya tidak akan tinggal diam. Keluarga Mbak mengajari anak jadi pencuri, ya? Ibuku gemetar karena marah. Ayah langsung berdiri, tapi Bu Rina memberi isyarat tenang. Aku mengambil ponsel dari tangan ibu, suaraku lebih dingin dari yang kubayangkan. Bu Mirna, saya sedang di kantor pengacara. Jika ibu terus menuduh saya mencuri, saya akan rekam dan proses secara hukum. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu suara beliau mendesis. Beraninya kamu menakut-nakutiku dengan pengacara? Aku menatap tumpukan berkas di hadapanku, menatap ayah dan ibu di sampingku, lalu berkata dengan jelas, saya tidak menakut-nakuti, saya akan melakukannya. Setelah ucapanku, di seberang sana hanya terdengar napas berat Bu Mirna. Aku tahu beliau tidak menyangka aku akan berani bicara seperti itu. Dulu, cukup dengan beliau meninggikan suara, aku akan langsung minta maaf. Tapi hari ini, di ruangan ini, bersama orang-orang yang mendukungku, ketakutan yang beliau tanamkan selama 5 tahun tidak lagi mampu membelengguku. Bu Mirna menggeram, bagus. Kamu hebat sekarang. Kamu pikir punya pengacara saya jadi takut? Saya beritahu ya, mau cerai silakan. Tapi jangan mimpi dapat sepeser pun dari keluarga saya. Aku menjawab, kita bertemu di pengadilan. Tidak perlu berdebat lagi di telepon. Aku menutup telepon. Tanganku masih gemetar, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya aku mengakhiri percakapan beracun itu, bukan hanya pasrah menerimanya. Pengacara Rina mengangguk tipis. Tindakan yang benar. Mulai sekarang, semua komunikasi sebaiknya melalui pesan atau pengacara. Jangan bertemu langsung jika tidak perlu. Ayah bertanya. Lalu langkah selanjutnya apa? Bu Rina mengeluarkan selembar kertas, mencatat hal-hal yang harus disiapkan. Buku nikah, KTP, KK, bukti aset, pesan, foto luka di tangan, bukti-bukti bahwa aku dihalangi mengunjungi keluarga, bahkan informasi soal aku berhenti bekerja atas permintaan mereka. Beliau menjelaskannya dengan perlahan, seolah sedang membantuku membangun kembali tembok pertahanan untuk diriku sendiri. Meninggalkan kantor pengacara, matahari Jakarta terasa begitu terik. Ayah mengantar aku dan ibu pulang. Sepanjang jalan, ibu tidak banyak bicara, hanya sesekali menoleh ke belakang menatapku. Aku tahu ibu masih syok. Wanita yang seumur hidupnya selalu sabar itu, hari ini harus mendengar putrinya dituduh mencuri. Baru saja sampai di ujung gang rumah, jantungku mencelos. Ada kerumunan orang di depan rumah kami. Bu Mirna berdiri berkacak pinggang, di sampingnya ada Santi dan 2 kerabat lainnya. Beliau berbicara dengan suara keras. Menantu saya membawa lari surat-surat rumah mertuanya. Sekarang malah menuntut harta. Coba lihat. Ada perempuan sejahat itu tidak? Ibuku, baru saja turun dari mobil, nyaris terjatuh. Ayah menahannya, wajahnya memerah karena marah. Aku berdiri diam sejenak, darahku mendidih. Aku pernah takut tetangga tahu. Aku pernah takut orang tuaku malu. Tapi sekarang, mereka sendiri yang membawa penghinaan itu sampai ke depan pintu rumahku. Jika aku masih diam, mereka akan berhasil menjadikanku pesakitan dalam cerita karangan mereka. Aku berjalan lurus ke depan. Bu Mirna, ibu bilang saya mencuri surat-surat. Apa ibu punya bukti? Bu Mirna, melihatku, semakin menjadi-jadi. Bukti? Kamu memeluk map berisi surat-surat kami di depan semua orang? Masih mau menyangkal? Kuambil ponselku dan menyalakan perekam suara di depan semua orang. Saya hanya memfoto dokumen terkait aset yang terbentuk selama masa pernikahan untuk diserahkan pada pengacara. Jika ibu terus mengatakan saya mencuri,
saya akan gugat ibu atas pencemaran nama baik. Santi mencibir, Mbak jangan mengancam. Mbak numpang hidup pada kakakku 5 tahun, sekarang cerai mau morotin harta? Aku menatapnya, suaraku dingin. Santi, 5 tahun ini aku yang memasak untukmu, mencuci pakaianmu, membersihkan kamarmu. Kalau aku numpang hidup, lalu kamu apa? Wajah Santi memerah. Mbak, aku tidak membiarkannya melanjutkan. Aku menoleh pada para tetangga yang menonton. Mohon maaf sudah mengganggu ketenangan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi hari ini, saya ingin menjelaskan, 5 tahun menjadi menantu, saya tidak pernah diizinkan memegang uang, tidak pernah diizinkan pulang ke rumah orang tua saya dengan layak. Saya mengerjakan semua pekerjaan rumah atas permintaan mereka. Sekarang saya baru tahu, selama masa pernikahan, suami saya diam-diam membeli rumah, membuat deposito, dan mentransfer uang ke ibunya tanpa sepengetahuan saya. Saya meminta pengadilan menyelesaikan ini secara hukum, apa saya salah? Kerumunan mulai berbisik. Seorang ibu tetangga melihat tanganku lalu menggelengkan kepala. Ya ampun, tangan anak ini sampai pecah-pecah begitu. Jadi menantu kok seperti kerja Rodi. Bu Mirna. Melihat situasi berbalik, berteriak, jangan dengarkan dia. Dia pintar sekali bersandiwara. Di rumah saya dia hidup enak, sekarang malah menjelek-jelekan. Ayahku melangkah maju, suaranya tidak keras tapi tegas seperti baja. Bu Mirna, putri saya menikah bukan untuk diserahkan pada keluarga Anda dan dimaki-maki di depan umum. Jika ibu masih membuat keributan di depan rumah saya akan panggil polisi. Bu Mirna tertegun. Mungkin beliau tidak menyangka pria pendiam seperti ayahku berani melawannya. Ibuku juga menyeka air matanya, maju dan menggenggam tanganku. Putri saya punya rumah untuk kembali. Dia tidak butuh belas kasihan siapapun. Kalimat itu membuatku tercekat. Bu Mirna menatap kami dengan marah, tapi di tengah bisik-bisik tetangga, beliau tak berani lagi berteriak. Beliau hanya menunjuk wajahku, tunggu saja, akan kubuat kamu menyesal. Aku menatap lurus padanya. Saya sudah menyesal selama 5 tahun. Mulai hari ini, yang seharusnya menyesal bukan saya lagi. Setelah ibu mertua dan Santi pergi, gang di depan rumah kami masih ramai sejenak. Ibu menarikku masuk, menutup pintu, lalu terduduk lemas di sofa. Ayah berdiri di dekat jendela, tangannya terkepal hingga menonjolkan urat. Aku tahu, hari ini orang tuaku telah menanggung malu yang tak seharusnya hanya karena aku pernah mencoba mempertahankan pernikahan yang sudah busuk. Aku berlutut di depan ibu, suaraku tercekat, Bu, maafkan Dian. Gara-gara Dian, ibu dan ayah jadi ikut dihina. Ibu buru-buru menarikku berdiri, matanya berkaca-kaca. Jangan bicara begitu, yang salah bukan kamu. Kalau hari ini ibu masih menyuruhmu sabar, barulah ibu yang bersalah padamu. Ayah berbalik, suaranya berat tapi tegas. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang boleh memaksamu kembali ke sana. Siapapun yang datang membuat onar, ayah yang akan panggil polisi. Kamu hanya perlu fokus untuk berdiri tegak. Aku mengangguk, tapi hatiku masih gemetar. Berdiri tegak terdengar mudah, tapi bagi seseorang yang sudah terbiasa menunduk selama 5 tahun sepertiku, itu lebih sulit dari yang kubayangkan. Malam itu, aku duduk bersama ayah dan ibu, memilah dokumen. Pengacara Rina mengirimiku daftar hal-hal yang perlu ditambahkan, buku nikah, foto dokumen rumah, pesan-pesan ancaman, rekening koran jika ada, bahkan bukti-bukti yang menunjukkan tekanan psikologis selama pernikahan. Aku membuka ponselku, menggulir riwayat pesan lama dari Bagas. Semakin kubaca, semakin aku merasa kasihan pada diriku di masa lalu. Jangan buat ibu marah. Di rumah ya wajar kalau capek sedikit, jangan mengeluh. Orang tuamu tidak butuh kamu rawat. Di sini lagi ada tamu. Urusan uang kamu tidak perlu tahu, aku bisa atasi. Setiap baris kalimat yang dulu adalah perintah, yang dulu membuatku takut, kini tersimpan rapi di dalam folder bukti. Ku kirim semuanya pada Bu Rina. Selesai, aku menatap layar lama sekali. Ternyata ada luka yang tidak berdarah, tapi jika dikumpulkan, cukup untuk membuktikan bagaimana seseorang telah dikikis habis-habisan.
Hampir tengah malam, saat ayah dan ibu sudah masuk kamar, ponselku bergetar. Pesan dari Bagas. Dia tidak menelepon lagi, hanya mengirim pesan. Dian, aku di bawah, di ujung gang, aku mau bicara sebentar. Jantungku berdebar kencang. Kusingkap tirai dan melihat ke bawah. Di bawah cahaya lampu jalan, Bagas berdiri di samping motornya, tampak lelah, kemejanya kusut. Jika ini aku yang dulu, melihatnya seperti itu, hatiku pasti akan luluh. Aku akan menyalahkan diriku sendiri karena telah membuatnya menderita, lalu kembali. Tapi malam ini, aku hanya merasakan kesedihan yang hambar. Aku membalas. Ada apa? Sampaikan di sini. Aku tidak akan bertemu langsung. Sesaat kemudian, balasan masuk. Aku tahu aku salah, tapi soal rumah itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Ibu menyuruhku melakukannya untuk berjaga-jaga. Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Aku membaca kalimat itu dan tertawa getir. Berjaga-jaga. Mereka berjaga-jaga dengan menyembunyikan uang, menyembunyikan rumah, menyembunyikanku dari segala hal yang seharusnya menjadi milik bersama dalam pernikahan. Aku mengetik balasan. Berjaga-jaga dari siapa? Dari istri yang sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan anak, dan kehilangan 5 tahun masa mudanya untuk mengurus keluargamu? Kali ini dia membalas cukup lama. Aku minta maaf. Tapi kalau sampai ke pengadilan, semuanya akan menjadi sangat buruk. Ibuku sudah tua. Aku tidak mau beliau kenapa-napa. Kamu mau berapa? Kita bisa negosiasi secara pribadi, kan? Aku membaca berulang kali kata berapa, hatiku dingin. Sampai detik ini, dia masih berpikir aku melakukan semua ini karena uang. Dia tidak paham bahwa yang ingin kuambil kembali bukan hanya aset, melainkan keadilan, kehormatan, dan suara yang telah lama dibungkam. Aku membalas, mulai sekarang, semua urusan melalui pengacara. Jangan datang ke rumah orang tuaku lagi. Kukira percakapan selesai. Tapi kemudian dia mengirim satu pesan lagi yang membuat tanganku berhenti. Dian, jangan paksa aku. Kalau kamu terus begini, aku juga akan katakan di pengadilan bahwa kamu adalah istri yang tidak bisa memberikan anak, kondisi mentalmu tidak stabil, dan kamu kabur dari rumah. Mataku gelap. Kubaca setiap kata. Terasa seperti ada yang merobek kembali luka lama yang tak pernah sembuh. Anakku yang telah tiada, luka terdalam dalam hidupku, kini akan dijadikannya senjata untuk menyerangku di pengadilan. Aku gemetar, mengambil tangkapan layar, dan mengirimkannya pada Burina. Hanya beberapa menit, beliau menelepon. Dian, dengarkan saya. Jangan balas apa-apa lagi. Pesan ini sangat penting. Ini menunjukkan dia sedang mengancam dan menggunakan trauma Anda untuk menekan. Tetap tenang. Aku menangis. Tak bisa bicara. Burina melembutkan suaranya. Kamu sudah sejauh ini. Jangan berbalik hanya karena mereka tahu di mana titik terlemahmu. Aku menutup telepon, duduk sendirian dalam gelap. Di luar, Bagas masih berdiri di ujung gang. Tapi kali ini, aku tidak lagi menyingkap tirai. Aku membuka laptop lamaku. Mencari kembali file desain-desainku yang dulu. Logo, poster, brand identity. Semua yang berdebu di dalam hard drive. Saat melihatnya, jantungku bergetar. Aku pernah punya kehidupan sebelum menjadi istrinya, dan aku akan punya kehidupan lain setelah lepas darinya. Malam itu aku nyaris tidak tidur. Di layar laptop, desain-desain dari 5 tahun lalu muncul satu persatu. Ada yang masih kaku, ada yang sudah ketinggalan zaman. Tapi setiap goresan mengingatkanku bahwa sebelum menjadi menantu Bu Mirna, sebelum terbiasa bangun jam 5 pagi untuk memasak, sebelum akrab dengan bau sabun cuci piring dan suara perintah, aku pernah menjadi seorang gadis dengan mimpi. Aku pernah mencintai warna, komposisi, pernah begadang demi sebuah poster, pernah dipuji atasan karena seleraku yang bagus. Aku tidak dilahirkan untuk selamanya berdiri di dapur yang dingin. Keesokan paginya, aku memperbarui CV-ku. Tanganku masih sakit, mengetik sebentar saja sudah terasa nyeri, tapi aku tidak berhenti. Ibu meletakkan semangkuk bubur ayam di sampingku, menatapku dengan cemas. Istirahat dulu beberapa hari, nak, baru cari kerja. Badanmu masih lemah. Aku menggeleng.
Kalau aku diam saja, aku akan kembali merasa takut, Bu. Aku harus melakukan sesuatu agar tahu aku masih bisa bertahan. Ayah yang berdiri di pintu mendengar itu, terdiam lama. Lalu beliau masuk dan meletakkan sebuah amplop di mejaku. Ini ada sedikit tabungan ayah dan ibu. Tidak banyak, tapi cukup untukmu bertahan beberapa bulan. Jangan sungkan. Dulu saat kamu kecil, ayah dan ibu bisa membesarkanmu. Sekarang saat kamu jatuh, kami juga masih bisa menopangmu. Aku menatap amplop itu, tenggorokanku tercekat. Nanti Dian kembalikan. Yah, ayah mengelus kepalaku, suaranya serak. Ayah tidak butuh uangnya kembali. Ayah hanya butuh senyummu kembali. Aku mengirim lamaran ke banyak tempat. Ada perusahaan yang membalas dengan sopan bahwa pengalamanku sudah terlalu lama tertinggal. Ada yang melihat portofolioku lalu diam. Ada yang memanggil wawancara, tapi begitu mendengar aku berhenti bekerja selama 5 tahun untuk menjadi ibu rumah tangga, tatapan mereka langsung berubah. Seorang kepala tim yang lebih muda dariku membolak-balik CV-ku dan bertanya, "Apa Anda yakin bisa mengikuti ritme kerja sekarang?" Industri ini berubah sangat cepat. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, tersenyum. Saya tahu saya harus banyak belajar lagi. Tapi saya pernah bisa, dan saya bersedia memulai dari posisi paling bawah. Wawancara pertama gagal, begitu juga yang kedua. Sampai pada wawancara ketiga, sebuah agensi kreatif kecil di kawasan Kemang menerimaku sebagai pegawai percobaan, dengan gaji hanya 8 juta rupiah sebulan. Jika ini dulu, ibu mertuaku pasti akan tertawa sinis, mengatakan uang segitu tidak cukup untuk sekali Bagas mentraktir klien. Tapi saat menerima email penerimaan itu, aku memeluk ponselku dan menangis seperti baru saja memenangkan pertempuran besar. Karena itu adalah gaji pertamaku yang kudapatkan kembali setelah 5 tahun disebut numpang hidup. Hari pertama bekerja, aku mengenakan kemeja putih lamaku, merias wajah tipis, lalu berdiri lama di depan cermin. Wanita di cermin itu lebih kurus dari dulu, matanya masih menyisakan lingkaran hitam, tangannya masih kasar. Tapi tatapannya sudah berbeda, bukan lagi tatapan orang yang takut dimarahi, melainkan tatapan seseorang yang sedang mencoba kembali menjadi dirinya sendiri. Sementara itu, proses perceraian semakin memanas. Pengacara Rina memberitahuku bahwa pihak Bagas menolak pembagian rumah di Cibubur. Mereka berdalih uangnya berasal dari Bu Mirna, tidak terkait dengan harta bersama. Tapi Bu Rina sudah berhasil mendapatkan rekening koran sebelum pembelian rumah itu. Terlihat jelas ada aliran dana tidak wajar dari rekening gaji Bagas yang kemudian berputar melalui rekening ibunya sebelum dibayarkan ke penjual. Bu Rina berkata, indikasi pengalihan asetnya kuat. Semakin mereka menyangkal, kita harus semakin tenang. Aku mengangguk, tapi hatiku tetap berat. Malam itu, saat aku baru saja pulang kerja, Bagas tiba-tiba sudah berdiri di depan gerbang kantorku. Dia tampak kuyu, wajahnya tidak tercukur, matanya lelah. Begitu melihatku, dia menghampiri. "Dian, kita bisa bicara." Aku mundur selangkah. Sudah kubilang, semua urusan melalui pengacara. Dia menatapku, suaranya serak. "Kamu sudah mulai kerja lagi?" Aku tidak menjawab. Dia tersenyum sedih. "Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar sejauh ini. Cukup kamu tarik gugatan, aku akan sewa pembantu, aku akan suruh ibu tidak ikut campur. Kita bisa mulai dari awal, kan?" Aku menatap pria yang pernah menjadi suamiku. Seandainya kata-kata ini datang lebih awal, di suatu malam saat aku menangis di depan bak cuci, di hari aku kehilangan anak, di saat aku memohon untuk pulang ke rumah orang tuaku. Mungkin aku akan percaya. Tapi sekarang, setelah semua bukti kebohongan, setelah rumah yang disembunyikan, setelah ancaman akan menggunakan traumaku untuk melawanku, janjinya terdengar hampa. Aku berkata, "Kamu tidak ingin memulai dari awal. Kamu hanya takut kehilangan uang, kehilangan muka, dan kehilangan orang yang melayani keluargamu." Wajah Bagas memucat. "Kamu pikir aku seburuk itu?" Aku menatap lurus padanya. "Bukan aku yang berpikir. Kamu sendiri yang telah hidup seperti itu." Dia terdiam. Tepat saat itu,
Ponselnya menyala. Aku tak sengaja melihat nama yang tertera di layar, Citra. Dia buru-buru membalik ponselnya. Tapi sudah terlambat. Jantungku berhenti sejenak, tapi tidak sesakit yang kubayangkan. Hanya ada rasa dingin yang menakutkan. Aku bertanya, Citra itu siapa? Bagas menghindari tatapanku. Teman kerja. Aku tersenyum sinis. Teman kerja yang menelepon jam 8 malam saat kamu sedang berdiri di depan kantor mantan istrimu untuk memohon rujuk? Belum sempat dia menjawab. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini sebuah pesan muncul di layar kunci. Mas, sudah selesai belum? Aku sama anakmu tidak bisa menunggu terus. Aku menatap tulisan itu. Dunia seolah hening. Anakmu. Ternyata di balik pernikahan yang kupertahankan dengan air mata, ada rahasia lain yang menunggu untuk kubuka. Aku mengangkat kepala menatap Bagas, setiap kata keluar dengan dingin. Kamu punya anak dengan perempuan lain? Bagas menatap pesan di layarnya, wajahnya putih seperti kertas. Dia buru-buru memasukkan ponselnya ke saku, tapi tangannya yang gemetar mengkhianatinya. Dian, dengarkan penjelasanku. Aku menatapnya, hatiku anehnya tenang. Dulu kukira saat tahu suamiku berselingkuh, aku akan hancur, tapi tidak. Mungkin karena hatiku sudah terlalu lama terkikis, hingga saat pengkhianatan itu terungkap, yang tersisa hanyalah kekosongan yang dalam. Jelaskan. Siapa Citra? Dan anak siapa yang dimaksud? Bagas menelan ludah. Dia. Orang yang kukenal di proyek. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tertawa. Pria manapun yang ketahuan selingkuh akan mengatakan kalimat itu. Lalu seperti apa yang sebenarnya? Dia terdiam. Keringat mulai membasahi dahinya. Tepat saat itu, dari seberang jalan, seorang wanita mengenakan gaun hamil berwarna krem turun dari taksi. Usianya sekitar pertengahan 20-an, wajahnya berias tebal, menenteng tas mewah. Begitu melihat Bagas, dia langsung menghampiri, matanya menilaiku dari atas ke bawah, lalu bibirnya sedikit terangkat. Ini Mbak Dian, ya. Aku tidak menjawab. Wanita itu mengelus perutnya, suaranya lembut tapi penuh provokasi. Saya Citra. Mungkin Mbak sudah tahu, saya sedang mengandung anaknya Mas Bagas. Bagas langsung membentak pelan, Citra. Kenapa kamu kesini? Citra menoleh padanya, mengerutkan dahi. Kalau aku tidak kesini, Mas mau sampai kapan tarik ulur? Katanya setelah lebaran semuanya selesai, Mas akan ceraikan dia dan menikahiku. Sekarang karena dia sudah tahu, kan lebih bagus. Setiap kata yang diucapkannya seperti batu yang dijatuhkan ke danau bekuku setelah lebaran. Ceraikan dia. Menikahiku. Ternyata saat aku memasak soto, mencuci piring, dan dimarahi karena ingin pulang, dia sudah merencanakan jalan keluarnya sendiri. Dan aku hanyalah bayangan yang ditahan sampai urusan aset mereka selesai. Aku menatap Bagas. Kamu sudah berencana menceraikanku dari awal? Dia buru-buru berkata. Bukan begitu. Aku bingung. Ibu juga tidak suka masalah ini. Aku tidak tahu harus bagaimana. Citra tertawa sinis. Jangan salahkan ibumu, Mas. Justru ibumu yang menyuruhku tenang-tenang saja hamil, tunggu Mas selesaikan urusan dengan Mbak Dian, baru aku akan diterima. Ibumu juga yang bilang Mbak Dian itu penurut, tidak punya uang, tidak punya kerjaan. Diancam sedikit pasti akan pergi dengan tangan kosong. Wajah Bagas pucat pasi. Diam kamu. Tapi sudah terlambat. Aku mengeluarkan ponselku. Diam-diam menyalakan perekam suara. Citra. Entah tidak tahu atau sengaja. Terus bicara. Dia menatapku, nadanya menang. Mbak Dian, jujur saja, untuk apa mempertahankan status istri? Mas Bagas sudah tidak cinta, ibunya juga tidak menganggap Mbak menantu. Tanda tangani saja surat cerainya, jangan mempersulit kami. Aku menatapnya, bertanya sangat pelan, kamu tahu dia belum bercerai, tapi tetap berhubungan dengannya. Dia mengangkat bahu. Tahu. Terus kenapa? Pernikahan kalian kan hanya cangkang. Dia bilang Mbak hanya numpang hidup, tidak bisa memberikan anak, dan sifatnya menyedihkan.
Aku kasihan padanya. Makanya aku ada untuknya. Kalimat tidak bisa memberikan anak membuat mataku perih. Aku menoleh pada Bagas. Dia menunduk, tak berani menatapku. Jadi, dia telah menceritakan luka terbesarku pada wanita lain, mengubah traumaku menjadi alasan agar dirinya tampak pantas dikasihani. Aku melangkah mendekatinya, suaraku bergetar tapi dingin. Bagas, kamu lebih kejam dari yang kukira. Citra masih belum berhenti. Mbak jangan berlagak paling menderita. Perempuan itu harus bisa menjaga suami. Kalau Mbak tidak bisa, ya berikan kesempatan pada yang lain. Aku menoleh padanya. Kamu pikir kamu sudah menang? Dia tersenyum. Setidaknya aku memberinya anak. Aku menatap perut buncitnya, tiba-tiba hatiku tidak lagi merasa cemburu, hanya kasihan. Seorang wanita yang menggunakan anak untuk masuk ke dalam keluarga yang penuh perhitungan. Dia belum tahu lumpur macam apa yang akan diinjaknya. Kuangkat ponselku. Terima kasih. Obrolan barusan sudah kurekam. Fakta bahwa Mas Bagas berselingkuh, berjanji akan menikah, dan ibunya yang ikut merencanakan cara agar aku pergi dengan tangan kosong, akan kukirimkan semuanya pada pengacara. Wajah Citra langsung berubah. Mbak merekam? Bagas panik. Dian, hapus. Kita bisa bicara baik-baik. Aku mundur. Mulai hari ini, antara aku dan kamu tidak ada lagi urusan pribadi, hanya ada hukum. Aku berbalik pergi. Bagas berlari mengejar dan memegang tanganku. Dian, aku mohon. Aku salah. Aku tidak mau kehilangan semuanya. Kulepaskan tangannya, menatap lurus ke matanya. Tidak. Kamu tidak takut kehilanganku. Kamu hanya takut kehilangan rumah, uang, dan topeng suami baik-baikmu. Aku naik taksi. Sepanjang jalan pulang aku tidak menangis. Kukirim file rekaman itu pada Bu Rina, juga tangkapan layar pesan dari Citra. Beliau membalas cepat. Bukti ini sangat kuat. Simpan baik-baik. Besok saya akan masukkan ke dalam gugatan. Malam itu, aku duduk lama di dekat jendela. Angin malam meniup tirai, membawa aroma bunga dari taman tetangga. Aku tahu babak terakhir dari pernikahan ini akan sangat menyakitkan. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut. Karena kebenaran ada di pihakku, dan aku juga sudah berada di pihak diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, segalanya berjalan cepat dan dingin. Pengacara Rina melampirkan bukti perselingkuhan, pesan ancaman, rekaman suara Citra, dan semua dokumen terkait rumah di Cibubur ke dalam gugatan. Pihak Bagas awalnya masih mencoba menyangkal, mengatakan itu hanya kesalahpahaman, dan aku hanya cemburu buta. Tapi saat rekening koran dibuka dan aliran dana yang berputar melalui rekening ibunya terungkap, wajahnya pucat di ruang mediasi. Bu Mirna masih tidak mau mengakui kesalahannya. Beliau menunjukku dan berteriak, "Jangan pikir dengan dapat uang sedikit kamu menang. Perempuan yang meninggalkan suaminya sepertimu, tidak akan ada yang mau lagi." Aku menatapnya, tidak lagi gemetar seperti dulu. Saya tidak butuh laki-laki lain untuk membuktikan nilai diri saya. Saya hanya butuh mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Bagas duduk di sampingnya, menunduk dalam-dalam. Pria yang pernah membentakku untuk minta maaf pada ibunya, yang pernah menyebutku numpang hidup, yang mengancam akan menggunakan traumaku untuk menjatuhkanku, kini tak lagi bersuara. Saat hakim meminta bukti tambahan soal rumah dan deposito 900 juta itu, dia menatapku dengan tatapan memohon. Tapi aku membuang muka. Ada permintaan maaf, yang jika datang terlambat, hanya seperti abu yang menutupi luka, tidak bisa menyembuhkannya. Citra juga tidak setia mendampinginya seperti yang dibayangkan. Saat tahu rumah dan deposito itu terancam dibagi, dia langsung berbalik arah. Dia mengirimiku pesan panjang, mengatakan bahwa dia juga ditipu oleh Bagas. Katanya Bagas berjanji akan menikahinya dan memberikan rumah itu atas namanya setelah bercerai. Aku hanya meneruskan semua pesannya pada Bu Rina. Aku tidak mau lagi membalas dengan kata-kata. Kebenaran dengan sendirinya sudah cukup untuk meruntuhkan setiap topeng. 3 bulan kemudian, putusan cerai dibacakan. Aku mendapatkan bagian yang sah dari rumah dan deposito yang terbentuk selama masa pernikahan. Uang itu tidak bisa mengembalikan 5 tahun masa mudaku,
Tidak bisa mengembalikan anakku yang telah tiada. Juga tidak bisa menghapus semua malam saat aku menangis di dapur yang dingin. Tapi itu adalah keadilan pertama yang kuperjuangkan untuk diriku sendiri. Saat melangkah keluar dari gedung pengadilan, Bagas memanggilku. Dian, aku benar-benar menyesal. Aku berhenti dan menatapnya untuk terakhir kali. Aku pernah menunggu kalimat itu sangat lama. Tapi sekarang sudah tidak ada artinya lagi. Matanya memerah. Tidak adakah kesempatan lagi? Aku menggeleng. Kesempatan itu sudah mati setiap kali kamu diam saat aku terluka. Aku berbalik pergi. Di depan gerbang, ayah dan ibu sudah menunggu. Ibu memelukku dan menangis, sama seperti hari saat aku pulang membawa koper. Beliau tidak banyak bicara, hanya meletakkan tangannya di bahuku. Ayo pulang, nak. Setahun kemudian, aku masih bekerja di agensi kreatif kecil itu. Tapi bukan lagi sebagai pegawai percobaan yang gugup. Aku dipromosikan menjadi kepala tim desain setelah sebuah proyek besar. Gajiku belum setinggi dulu, tapi itu adalah uang hasil jerih payahku sendiri, bukti bahwa aku tidak berguna seperti yang pernah dikatakan keluarga mantan suamiku. Aku menyewa sebuah apartemen kecil, dan setiap akhir pekan aku pulang makan bersama orang tuaku. Tanganku perlahan sembuh, bekas luka-lukanya memudar. Tapi setiap kali melihatnya, aku selalu mengingatkan diriku untuk tidak pernah lagi membiarkan pengorbananku dianggap sebagai kewajiban. Aku pernah mendengar dari seorang teman bahwa setelah perceraian kami, keluarga Bu Mirna menjadi gunjingan tetangga. Hubungan Bagas dan Citra juga tidak berlanjut. Aku mendengarnya dan hanya diam. Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa lega. Lega karena orang-orang yang pernah menyakitiku tidak lagi punya hak untuk masuk ke dalam hidupku. Malam saat aku menerima promosi, aku membeli sebuket bunga dan pulang makan malam bersama ayah dan ibu. Ibu memasak sayur asem, makanan yang pernah dijanjikannya di hari lebaran yang kelam itu. Aku menyuap sesendok, air mataku tiba-tiba jatuh ke mangkuk. Ibu panik. Kenapa, nak? Aku tersenyum di tengah air mata. Tidak apa-apa, Bu. Hanya saja, masakan ini enak sekali. Ayah tersenyum. Matanya juga berkaca-kaca. Kalau enak, makan yang banyak. Mulai sekarang, hidupmu harus enak dan bahagia. Aku mengangguk. Di luar jendela, lampu-lampu kota menyala, berkelip seperti sungai cahaya. Dulu kukira perceraian adalah akhir, adalah kegagalan, adalah aib. Tapi setelah semua ini, aku sadar, ada perpisahan yang bukan untuk kehilangan sebuah keluarga, melainkan untuk menyelamatkan diri sendiri. Aku bukan lagi wanita yang gemetar di dapur dingin di hari ketiga lebaran itu. Aku adalah Dian, putri dari ayah dan ibuku. Seorang wanita dengan pekerjaan, harga diri, hak untuk dicintai, dan keberanian untuk melangkah maju. Dan jika suatu hari nanti aku jatuh cinta lagi, aku akan mencintai dengan hati yang waspada, tidak akan menukar diriku demi kedamaian palsu.